Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mahdiada Arina, NIM E2019-2177, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan mereview materi tentang konsep dasar pendapatan nasional. Dosen pengampu Bapak Abdul Wadud Nafis. Di sini definisi dari pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksikan dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional, produk domestik bruto (GDP) atau Gross Domestic Product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. Rumus GDP ialah pendapatan masyarakat (DN) dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri (LN). Yang kedua, produk nasional bruto (GNP), Gross National Product, nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Rumus GNP ialah pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan. Rumus NNP, GNP dikurangi D. D di situ adalah depresiasi, yaitu penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau Net National Income NNI. Pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI ialah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung di sini ialah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak pendapatan, pajak penjualan, dan lain-lain. Dan yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI, Personal Income, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan, kantoran, maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumus PI ialah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Maksud transfer payment di sini adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Dan yang keenam, DI, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus DI ialah PI dikurangi pajak langsung. Maksud pajak langsung di sini ialah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh,
sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Maksudnya, menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN atau maupun UMKM, pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya Y sama dengan dalam kurung P1 dikali Q1 ditambah dalam kurung P2 dikali Q2 ditambah dalam kurung P3 dikali Q3 ditambah titik-titik ditambah PN kali QN. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 jenis barang ke N, QN jenis barang ke N, P1 harga barang ke 1, PN harga barang ke N. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Maksudnya, pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya, Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, W wage atau upah atau gaji, R rent sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya, I interest atau bunga, P profit atau keuntungan. Yang terakhir adalah metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya ialah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Keterangan, Y pendapatan nasional, X ekspor, M impor, C consumption atau konsumsi rumah tangga, I investment atau investasi, yang G government expenditure pengeluaran pemerintah. Yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Di sini ada 9. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, ushur. Dan yang keenam, jizyah. Yang ketujuh, kharaj. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Dan yang terakhir ialah wakaf. Cukup sekian review dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.